السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada seorang sahabat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hadrat Jabir bin Abdullah. Beliau adalah putra dari Hadrat Abdullah bin Amr bin Haram. Hadrat berkenaan dengan Hadrat Abdullah Amr bin Haram, berkenaan beliau pernah disampaikan beberapa Jumat yang lalu di dalam khutbah saya, bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah beliau wafat, Allah Ta'ala bertanya kepada sahabat tersebut di akhirat. Allah Ta'ala bertanya, apa keinginan engkau? Aku akan penuhi. Beliau menjawab, ya Allah, aku berkeinginan supaya aku dihidupkan lagi dan dikirim lagi ke dunia. Lalu aku ingin syahid lagi di jalan engkau, ya Allah. Karena keinginan beliau itu bertentangan dengan sunnatullah, untuk itu Allah Ta'ala berfirman, keinginan kamu tersebut tidak mungkin dapat kupenuhi, karena orang yang telah meninggal tidak akan mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Selain itu, silahkan kamu ingin apa lagi selain itu. Walhasil, dari kisah tersebut dapat kita ketahui standar pengorbanan beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala kepada sahabat tersebut. Hadrat Jabir bin Abdullah beliau adalah putra dari sahabat juga, kedua-duanya sahabat, dan beliau beat pada saat beat Uqbah yang kedua. Di dalam kisah Hadrat Abdullah bin Amr bin Haram pernah dijelaskan juga bahwa beliau pernah mewasiatkan kepada putra beliau bahwa saya punya hutang, setelah aku meninggal nanti kamu lunasi dari hasil kebun yang kita miliki. Lalu beliau melunasi hutang tersebut. Selain itu, pada zaman itu ada satu kebiasaan, yakni biasa melunasi hutang atau menjaminkan hutang itu dengan kebun atau hasil panennya. Hadrat Jabir pun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beliau pun biasa meminjam hutang kepada orang lain. Dalam hal ini, ada satu riwayat yang cukup jelas, yang mana menggambarkan bagaimana ketika melunasi hutang, beliau mengatakan kepada orang Yahudi yang meminjamkan hutang, bahwa hasil dari kebun itu kurang, atau hasil panennya kurang, sehingga berikan aku tenggang waktu untuk dapat melunasi hutangku. Misalnya tahun depan lagi. Namun,
Yahudi yang meminjamkan hutang tadi tidak mau memberikan tenggang waktu lagi. Sehingga Hadrat Jabir bin Abdullah khawatir dibuatnya dan bingung, lalu beliau pergi ke hadapan Rasulullah SAW, atau dalam hal ini Rasulullah SAW mengetahui kabar mengenai hal tersebut. Hadrat Rasulullah SAW merekomendasikan kepada Yahudi yang meminjamkan hutang tadi, namun Yahudi tadi tetap tidak mau memberikan tenggang waktu. Lalu bagaimana Hadrat Rasulullah SAW memberikan kasih sayang kepada sahabat tadi dalam hal melunasi hutang. Akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat tersebut, yang mana Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Di dalam riwayat dikisahkan, dan perlu saya sampaikan juga bahwa sebagian orang mengatakan bahwa Hadrat Abdullah bin Amr, yakni ayah dari Hadrat Jabir bin Amir, di dalam melunasi hutang tadi, beliau meriwayatkan bahwa beliau mewasiatkan atau menasihatkan putranya untuk melunasi hutang beliau pasca kewafatan beliau nanti. Yang terjadi adalah hasil panennya kurang sehingga sulit untuk melunasi hutang. Lalu beliau menyampaikan kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Namun di dalam Sahih Bukhari kita dapatkan riwayat bahwa nampaknya ini riwayat yang beda lagi. Ada riwayat lain lagi. Bagaimanapun, bagaimana di dalam riwayat ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan bagaimana mukjizat pengabulan doa beliau zahir di dalam riwayat ini. Diriwayatkan bahwa Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan di Madinah ada seorang Yahudi yang memberikan hutang dengan jaminan panen kebun yang saya miliki, kebun kurma maksudnya. Tanah ini berada di Jalan Romanami. Telah berlalu waktu 1 tahun, namun buah yang dihasilkan kurang dan belum siap untuk dipanen. Pada musim itu, seperti biasa, Yahudi datang untuk menagih hutang kepada beliau. Padahal saya belum memanen buahnya karena memang belum masanya. Lalu saya meminta tenggang waktu kepada Yahudi tadi, 1 tahun lagi, namun Yahudi mengingkarinya. Keinginan Yahudi adalah supaya jika tidak mampu untuk membayar hutang dari hasil panen, supaya bagaimana kebunnya itu beralih tangan kepadanya. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, "Ayo, kita pergi kepada orang Yahudi itu untuk meminta tenggang waktu." Lalu Hadrat Rasulullah dengan beberapa sahabat pergi ke kebun saya, lalu berbicara dengan Yahudi yang meminjamkan hutang itu. Yahudi mengatakan, "Wahai Abul Qasim, aku tidak bisa memberikan tenggang waktu kepada dia." Melihat sikap Yahudi tadi, Rasulullah SAW memutari kebun kurma, lalu Rasul meminta lagi kepada Yahudi untuk tenggang waktu, namun Yahudi tadi tetap mengingkari, menolak. Lalu sahabat Hazrat Jabir memetik beberapa buah kurma dan dipersembahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW santap kurma tersebut. Rasul bersabda, "Jabir, di kebun kamu ini ada tempat istirahat di sebelah mana?" Saya beritahukan kepada Rasul. Lalu Rasul bersabda, "Tolong kamu siapkan, gelarkan tikar di sana supaya saya bisa beristirahat sejenak di tempat itu." Lalu saya mengikuti perintah Rasul dan Rasulullah SAW beristirahat di tempat itu. Ketika beliau terbangun, lalu sahabat tadi menyodorkan lagi 1 genggam kurma. Lalu Rasulullah SAW bangun, lalu berbicara lagi kepada Yahudi tadi. Namun Yahudi tadi tetap tidak mau memberikan tenggang waktu. Lalu Rasul mengelilingi kebun kurma lagi, lalu bersabda, "Jabir, mulailah kamu memanen kurma-kurma ini. Dan bayarkanlah utang
ke Yahudi itu dari kurma ini. Lalu saya mulai memanen kurma-kurma itu. Saya telah memanen semua kurma dan saya lunasi hutang saya kepada Yahudi dan masih tersisa kurma ini. Lalu saya sampaikan kabar suka ini kepada hadrat Rasulullah. Dan kurma yang tersisa saya persembahkan kepada Rasulullah. Rasul bersabda, aku memberikan kesaksian bahwa aku adalah Rasul Allah. Mukjizat yang terjadi ini, mukjizat yang luar biasa ini terjadi karena Allah Ta'ala mengabulkan doaku dan Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan di dalam segala amalanku. Jadi, di dalam riwayat ini, kita melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW dan pengabulan doa beliau sehingga memberikan keberkatan di dalam buah-buah yang ada di kebun itu. Di sisi lain, untuk ada satu kegelisahan di dalam diri para sahabat ketika tidak dapat melunasi hutang. Jadi inilah ruh yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang hakiki. Gelisah jika dia tidak dapat melunasi hutang dan berusaha untuk melunasi hutang. Saya nampak kepada saya di dalam lingkungan, meskipun seorang Ahmadi, dia tidak khawatir ketika dia punya hutang dan bersikap acuh tak acuh untuk melunasi hutangnya. Sehingga lewat tenggang waktu, bahkan masuk ke persidangan. Jadi kita pun hendaknya ingat. Dan dalam hal ini, hendaknya diingat sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa setelah baiat kepadaku, hendaknya kita mengikuti teladan para sahabat Rasulullah. Lihatlah teladan mereka. Baru akan tercipta satu lingkungan yang indah yang memang sudah dinubuatkan akan terjadi pada masa Masih dan Mahdi. Lingkungan tersebut berkenaan dengan keutamaan melunasi hutang, pentingnya melunasi hutang. Riwayat yang mengenai Hadrat Jabir tadi, sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ketika diketahui bahwa hutang tadi terlunasi, Hadrat Umar pun datang ke kebun dan Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Umar, tanya kepada dia, apa yang telah terjadi? Hadrat Umar menjawab, saya tidak perlu menanyakannya wahai Rasul, karena saya melihat Huzur telah mengelilingi kebun ini, sehingga saya yakin hutang itu akan terlunasi. Dan ketika saya melihat Hadrat Rasulullah Huzur mengitari kebun itu untuk yang kedua kali, saya semakin yakin lagi bahwa hutang itu akan terlunasi setelahnya. Seperti yang saya katakan, berkenaan dengan pentingnya melunasi hutang, diriwayatkan oleh Hadrat Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang berhutang 2 dinar, lalu dia wafat, sahabat itu, dan meninggalkan hutang ketika wafatnya itu. Sehingga Rasulullah SAW mengingkari untuk menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Sehingga sahabat yang lain memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa saya menjamin akan melunasi hutang sahabat yang meninggal ini. Sehingga Rasulullah mau untuk menyolatkan jenazah sahabat tadi akhirnya. Lalu Rasul beberapa hari kemudian menanyakan lagi kepada sahabat tadi, apakah janji yang telah kamu sampaikan untuk melunasi hutang telah kamu bayarkan atau belum? Telah kamu lunasi? Jadi inilah kekhawatiran bagaimana usaha untuk dapat melunasi hutang. Diriwayatkan oleh Hadrat Jabir juga bahwa Hadrat Rasulullah bersabda, jika ada seorang mukmin meninggalkan hartanya, maka akan didapatkan oleh anak keluarganya. Dan jika dia meninggalkan hutang, dan ada harta kekayaan, namun di antara harta kekayaan itu tidak dapat melunasi hutangnya, atau dia meninggalkan anak yang masih perlu ditanggung, maka hutang atau bagaimana pemeliharaan anak yang tidak berdaya tadi harus ditanggung oleh pemerintah atau yang diberikan tanggung jawab dalam hal ini untuk memelihara anaknya yang ditinggalkan tadi, yang masih perlu bantuan. Dan Islam sangat menekankan akan hal itu.
Untuk itu Rasulullah bersabda bahwa ini adalah tanggung jawab dari pemerintah. Jadi nampaknya dari dua riwayat ini, pertama, dalam riwayat pertama, beliau SAW mengingkari untuk menyolatkan jenazah yang punya hutang 2 dinar tadi. Yang kedua, beliau menyabdakan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawabku untuk menanggung hutang. Jadi pertama, menasihatkan kepada orang yang meminjam hutang dengan bersikap acuh tak acuh, hendaknya dia khawatir. Jadi dan dalam hal ini pihak keluarga hendaknya melunasi kerabat yang telah wafat dan meninggalkan hutang. Dan untuk yang kedua, telah ditetapkan bahwa pemerintahan Islami wajib untuk melunasi hutang orang yang meninggal dengan yang masih berhutang. Jadi inilah satu pelajaran yang diajarkan oleh oleh pemerintahan Islami, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam hal ini satu pemerintahan Islami hendaknya memperhatikan rakyatnya. Namun sayangnya pada masa ini justru hak rakyat yang paling banyak dirampas pada masa ini adalah dirampas oleh pemerintahan Islami yang ada pada saat ini. Sangat disayangkan. Ada satu lagi kisah kasih sayang Rasulullah SAW kepada Hadrat Jabir. Perawi mengatakan, saya pergi kepada Hadrat Jabir dan mengatakan kepada beliau, bertanya kepada beliau, Anda telah mendengar sabda Rasulullah SAW, tolong jelaskan kepada saya. Hadrat Jabir menceritakan, saya pernah melakukan safar dengan Rasulullah SAW. Saya lupa lagi apakah safar itu dalam keadaan perang atau hal lain. Namun ketika kami kembali ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, orang di antara kalian yang ingin pergi ke keluarga kalian, silahkan pergi cepat. Hadrat Jabir mengatakan, mendengarkan hal itu, kami langsung beranjak pergi ke rumah kami. Saya menunggangi unta yang warnanya gelap, tidak ada noda. Ketika unta saya berjalan, unta saya tiba-tiba berhenti dan tidak mau maju. Rasulullah SAW ketika melihat saya kondisi seperti itu, beliau bersabda, wahai Jabir, kamu duduk dengan kokoh di atas unta tersebut. Lalu beliau memukulkan cambuknya kepada unta Jabir, Hadrat Jabir, lalu unta tadi mulai berjalan. Dan setelah itu unta Hadrat Jabir mulai berjalan lebih cepat lagi. Hadrat Rasulullah bersabda, apakah kamu ingin menjual unta ini? Saya mengatakan, ya Rasul, saya akan menjualnya. Ketika saya sampai di Madinah, Hadrat Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat masuk ke dalam masjid. Lalu saya pun ikut serta dengan beliau. Lalu unta saya ikat di depan masjid, di batu. Lalu saya bersabda, wahai Rasul, ini adalah unta Anda sudah membelinya. Lalu beliau bersabda, unta ini unta kami, unta kita. Rasul bersabda, beliau mengirimkan beberapa batang emas dan mengatakan, berikan kepada Jabir emas-emas ini. Apakah kamu telah menerima harga yang saya berikan? Ya Rasul. Rasul bersabda, uang emas ini buat kamu dan silakan unta juga bawa lagi buat kamu. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada beliau? Beliau mengembalikan unta kepada Hadrat Jabir dan uang pun diberikan. Emas pun diberikan kepada beliau. Mungkin saja alasannya, karena dalam riwayat lain dikatakan, unta tadi biasa digunakan oleh Hadrat Jabir untuk mengambil air, untuk keperluan rumah tangga. Dan paman beliau, kerabat beliau biasa menggunakan unta ini untuk mengambil air. Sehingga mereka pun mengeluh, kenapa kamu jual unta ini? Itu latar belakangnya. Jadi inilah kasih sayang Hadrat Rasulullah SAW kepada para sahabat yang telah memberikan pengorbanan yang khas. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat para sahabat ini
Dan saya sering menyampaikan riwayat-riwayat para sahabat. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh para sahabat ini. Setelah khutbah, setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib 2 orang yang mukhlis. Dan saya akan sampaikan mengenai beliau-beliau ini. Pertama adalah Tuan Bilal Adlawi Sahib. Beliau adalah jemaat Syria karena kecelakaan kendaraan pada tanggal 17 Maret 2018 beliau wafat setelah berhentinya detak jantung. Bilal Sahib lahir pada tahun 78. Ketika umur beliau 17 tahun, saudara beliau yang Ahmadi memasukkan beliau ke dalam pekerjaan seorang dokter. Karena dokter tadi jemaat, sehingga beliau pun akhirnya beat masuk dalam jemaat. Dokter Sahib mengatakan, kami biasa melaksanakan salat berjamaah di rumah-rumah jemaat. Ketika kami pulang dari kajian, saya mulai salat dengan para anggota jemaat yang biasa, yakni di rumah Bilal Sahib juga. Karena saya yang membeatkan beliau masuk ke dalam jemaat, sehingga beliau dengan penuh kasih sayang mengkhidmati kami dengan penuh. Dan beliau menzahirkan rasa syukur dengan mengatakan bahwa berkat Tuhanlah saya masuk ke dalam jemaat ini. Ketua jemaat menulis mengenai almarhum bahwa Bilal Sahib punya toko garment sport dan beliau biasa menolong saudara-saudara beliau. Sampai-sampai jika tidak ada kain di toko para Ahmadi yang lain, beliau belikan. Beliau begitu penuh kasih sayang, beliau tidak bisa tahan melihat saudara Ahmadi lain yang tidak punya pakaian untuk dipakai. Beliau biasa berikan. Jika ada yang kesulitan, beliau berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara beliau, saudara Ahmadi juga. Dan beliau sangat memperhatikan putra-putri beliau, dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah yang baik. Menuturkan, 2 hari sebelum kewafatan beliau, ketika kami sholat di rumah kami, Sekretaris Mal mengatakan bahwa almarhum telah melunasi wasiat, tahrij jadid, wakf jadid, dan semua kewajiban jannah sebelum kewafatan beliau. Beliau betul-betul dawam di dalam membayar canda. Dan beliau sangat memperhatikan dan dawam salat 5 waktu dan salat Jumat. Dan beliau memiliki jalan yang dalam dengan jemaat. Beliau rutin mendengarkan khutbah huzur. Ketua jemaat mengatakan ketika saya menyampaikan ringkasan khutbah, beliau mendengarkan sambil menangis. Dan beliau mengatakan rasanya, katanya, khalifah telah menasihati saya secara langsung dengan khutbah ini. Beliau meninggalkan 1 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan, 12 tahun. Saudara beliau yang besar adalah Ahmadi di Jerman saat ini. Namun ada saudara lain yang masih belum beat dan menentang. Namun ketika beliau wafat, bagaimana Allah Ta'ala merubah hati beliau, sehingga saudara yang menentang tadi mengatakan, silahkan tuan-tuan, lakukan salat jenazah untuk beliau, dan lakukan di masjid kami, silahkan. Saya tidak akan melarangnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali orang yang ikut salat jenazah di belakang kami. Jenazah yang kedua adalah Salimah Mir Sahibah, mantan Sadar Lajnah Karachi, istri dari Abdul Qadir Dar Sahib. Beliau pada tanggal 17 Maret 2018 wafat. Wafat pada umur 90 tahun. Ayah beliau adalah sahabat Masih Maud alaihi salam, Ilahi Baksh Sahib di Sheikhpur, Gujarat.
pada tahun 04 beliau baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan ibunda beliau, Maria Begum Sahibah, adalah lulusan Madrasatul Khawatin Qadian, dan beliau memiliki kekhasan dalam mengajar. Pada tahun 46 beliau menikah dengan almarhumah, dan setelah perpisahan India Pakistan beliau hijrah ke Karachi. Dan pada tahun 61 beliau hijrah ke Iran. Di sana ada 3-4 keluarga Ahmadi. Beliau mengusahakan tempat untuk salat berjamaah. Pada tahun 64 suami beliau wafat. Setelah itu beliau tinggal dengan saudara beliau Mir Amanullah di Karachi. Beliau mulai sekolah lagi dan mendidik anak. Seiring itu juga beliau mulai bekerja berkhidmat di lajnah. Surat menyurat juga. Dan beliau mendapatkan taufik untuk duduk dalam pengkhidmatan jemaat, berkhidmat. Huzur ketiga menunjuk beliau sebagai muntazimah komiti, sadar lajnah. Beliau menuturkan ketika huzur ketiga menetapkan saya sebagai komiti, sadar komiti, dan diumumkan, saya sangat bingung sekali, aneh. Bagaimana saya dapat melaksanakan tanggung jawab yang besar ini? Di satu sisi, saya harus taat kepada imam. Di sisi lain, saya merasa betul-betul berat tanggung jawab ini. Dan saya merasa saya tidak mampu untuk itu. Lalu saya berdoa dengan menangis. Lalu saya mulai bekerja. Lalu saya melakukan kunjungan ke berbagai qiyadat dan itaat berhubungan dengan badan-badan. Lalu menjauhi keluhan-keluhan kepada jemaat. Banyak sekali orang, para wanita, laki-laki pun ada. Mereka tanpa sebab langsung saja melontarkan keberatan, keluhan kepada jemaat. Dan beliau menekankan untuk banyak sekali beristighfar. Dan beliau pun biasa menulis surat kepada huzur ketiga, mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan keberkatan kepada jemaat Karachi, sehingga jemaat lajnah di sini mulai berkembang, maju. Ketika beliau mulai berkhidmat di Iran pada tahun 61, pada tahun 86, ketika beliau bekerja lagi untuk lajnah di sana, lalu huzur keempat menunjuk beliau sebagai sadar lajnah Karachi. Dan dari tahun 86 sampai 97, beliau berkhidmat sebagai sadar lajnah Karachi. Di dalam penerbitan buku-buku, lajnah Karachi cukup maju, di mana ada 7 buku dan 2 majalah yang terbit pada masa kepemimpinan beliau. Dan kelas Da'i Ilallah juga dilakukan pada zaman beliau, dan huzur keempat sangat menzahirkan kebahagiaan dan bersabda bahwa Anda dengan karunia Allah Ta'ala berkhidmat dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam umur Anda. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran terbaik kepada kawan-kawan Anda juga. Banyak sekali huzur keempat, huzur ketiga yang memuji pengkhidmatan almarhumah dalam hal ini. Dalam satu surat, huzur keempat menulis, laporan lajnah Karachi dari jemaat Anda sangat ikhlas sekali nampaknya. Dan saya sangat menghargai dari kedalaman hati, dan saya senantiasa berdoa untuk kebaikan bagi jemaat lajnah Karachi, dan semoga lebih dari sebelumnya, lebih berkembang lagi. Salimah Mir Sahibah pada tahun 36, pada usia 36, beliau tidak pernah menzahirkan ketidaksabaran dari mulut beliau.
beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam segala hal dan berpikiran positif. Dan beliau pun ingin melihat hal itu dalam diri putra-putri beliau. Putri beliau menuturkan, ketika suami saya sakit dan pada masa-masa akhir kehidupan beliau, ibunda saya datang kepada saya. Apa yang diberikan oleh ibu saya adalah buku Malfuzat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan mengatakan, ketika setelah kewafatan ayah kamu, saya mengarungi hidup dengan Malfuzat ini. Dan saya serahkan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Dan beliau biasa mengatakan, hendaknya kecintaan kepada Allah Ta'ala yang mendominasi hati kita dari wujud-wujud lain. Ketika putri beliau mengatakan, ketika masa terakhir waktu, dokter mengatakan kepada saya untuk sign, dan saya menangis dengan keras atas kewafatan suami saya. Ibu saya mendengar suara tangisan saya, dan saya sangat menderita saat itu. Putri beliau sangat menderita. Ketika saya akan pulang dari rumah sakit, saya mampir ke ibu saya. Namun, sang ibu dengan nada keras mengatakan kepada saya, kamu putri saya kan? Putri saya tidak mungkin memperlihatkan ketidaksabaran. Kenapa kamu bersuara keras tadi ketika menangis? Sabar adalah ketika pertama kali yang disebut kesabaran itu. Beliau, jadi suami kamu adalah amanat Allah Ta'ala. Ketika Allah telah memberikan, maka suatu saat dia akan mengambil lagi amanat itu. Beliau dengan penuh kesabaran, meskipun putra beliau ada yang meninggal, beliau relakan itu. Putri beliau menuturkan, beliau selalu menasihatkan bahwa janganlah kalian sekali-kali meninggalkan khilafat. Senantiasa berikatan dengan khalifah. Beliau sangat disiplin dalam pardah. Ketika beliau melihat kelalaian dalam pardah, beliau nasihati dengan penuh kasih sayang kepada si lajnah tersebut, sehingga tidak tersinggung. Putri beliau menuturkan, ketika ada jodoh laki-laki untuk putri beliau, si laki-laki mengatakan, saya akan melihat dulu calon saya, katanya. Sang ibu mengatakan, almarhumah mengatakan, sebelum disodorkan kepada calon jodohnya itu, beliau mengatakan, jika ada perjodohan tidak boleh tanpa pardah, tanpa penutup muka. Ketika ada ujian menyetir mobil, instruktur menyetir mobil itu adalah laki-laki dan pergi dengan putrinya. Sang ibu mengatakan, saya tidak akan izinkan dia pergi dengan laki-laki berdua, meskipun itu instruktur menyetir mobil. Lalu ada satu lagi yang menemani putrinya, sehingga hal itu ditertawakan oleh orang lain, tapi beliau tidak peduli. Gitu. Beliau selalu mengatakan, kitab buku-buku lajnah lah, namanya bunga yang ditutupi, katanya. Jadi jika kalian ingin mengambil bunga, maka harus ditutup. Ya, ini maksudnya adalah yang menutup dengan pardah. Seorang putri beliau mengatakan, cucu beliau mengatakan, ketika pernikahan saya akan terjadi, beliau menghadiahkan kepada saya buku putri dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan di garis bawahi poin yang penting, lalu diserahkan kepada saya. Dan beliau menasihatkan untuk bacalah berkali-kali poin ini. Beliau sangat tidak menyukai jika ada kami pulang malam. Jika ada acara malam, putra-putri beliau menyertai, ikut. Sekarang ada istilah melewati malam anak-anak perempuan kita itu. Jadi ini sangat keliru. Hendaknya putra-putri Ahmadi menjauhi kebiasaan buruk seperti itu. Dan jika kami, kata putri beliau, jika kami lewat salat subuh,
maka beliau begitu marah dan beliau tidak berbicara kepada kami sepanjang hari. Suatu kali dari Amerika ada seorang wanita yang menyetel musik dan berdiri dengan sedikit menggerakkan badan, lalu beliau memegang dari belakang, mengatakan, matikan musik itu. Kamu tidak tahu wanita yang menari itu disebut seperti apa? Beliau merawat seorang anak Kristen, mengajarkan doa-doa. Anak tadi mengatakan, saya sudah biat sebetulnya, katanya. Ada lajnah yang menuturkan mengenai beliau bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada almarhumah untuk menghormati jemaat ini. Bagaimana lajnah-lajnah yang telah ditarbiyati oleh almarhumah bekerja ke seluruh dunia dan memberikan jasa-jasa yang baik, dan ini memberikan nama baik dan doa yang jariah bagi almarhumah. Beliau biasa mengajarkan bagaimana cara bekerja. Beliau tidak menyukai kemasyhuran. Beliau menginginkan siapapun yang dididik oleh beliau di dalam pengkhidmatan jemaat, bagaimana supaya orang ini dapat bermanfaat bagi jemaat. Beliau sangat menyemangati tim beliau. Ketika beliau sering untuk berkunjung ke luar negeri, beliau dengan sendirinya menunjuk pejabat sementara sebagai sadar, dan dengan penuh kasih sayang beliau mengundang orang yang ditunjuk itu, dan beliau pakaikan kalungkan bunga kepadanya. Lalu beliau mengatakan, dudukkanlah beliau di kursi sadar, dan lalu beliau berceramah berkenaan dengan akhlak baik orang tersebut. Beliau menulis, jadi orang-orang yang terkadang dihentikan dari pengkhidmatan jemaat atau tidak diizinkan, terkadang orang-orang mulai mengeluh dan berkeberatan. Ini adalah keliru. Seharusnya adalah jika dia mendapatkan pekerjaan atau tugas, bersyukurlah. Jika tidak mendapatkan tugas pun, bersyukur jugalah. Dan carilah lapangan pengkhidmatan yang lain. Bukanlah artinya dia mau bekerja jika diberikan jabatan, tidak seperti itu. Beliau bekerja dengan penuh pemahaman, dan beliau sangat menutupi rahasia siapapun. Orang yang menulis bahwa saya tidak tahu bagaimana beliau bisa menjaga rahasia orang-orang begitu rapat. Dan ini keistimewaan beliau dalam hal ini. Banyak kelemahan dalam diri para wanita dalam hal ini, begitu juga di dalam diri para laki-laki dalam menjaga rahasia orang lain. Ada yang menulis juga bahwa beliau adalah orang yang sangat menyayangi orang lain, rendah hati, dan beliau tidak menghendaki kemasyhuran. Beliau ramah, murah senyum, wajah yang indah, dan beliau pun dianugerahi hati yang lembut. Ketika saya mengatakan kepada beliau bahwa saya dipilih sebagai sadar, ini tugasnya besar sekali, berat sekali, saya pun tidak punya mobil, almarhumah mengatakan, tidak apa-apa, kamu kan dekat anak saya. Jika kamu ingin pergi kemana-mana, bertugas, silakan bilang ke anak saya untuk disediakan mobil. Atau bilang ke saya akan sediakan mobil saya untuk kamu. Tidak perlu khawatir. Beliau sangat rendah hati dengan karyawan beliau, dengan bawahan beliau. Biasa beliau membantu pekerjaan para bawahan. Sekretaris Nasirat Isyaat menulis bahwa almarhumah, saya mendapatkan karunia bekerja dengan beliau sejak tahun 86. Saya melihat beliau rendah hati. Ada seorang wanita yang mundur dari jemaat dan beliau sakit, dan orang wanita itu memiliki banyak sekali dokumen jemaat yang penting. Lalu almarhumah merabtahi orang itu
sebelum didapatkan tapi sudah terlanjur wafat, beliau mengatakan, jika harus kami membayar untuk yang ditinggalkan oleh beliau, biar kami akan membayar, karena itu merupakan dokumen penting yang sangat bersejarah. Di dalamnya ada tulisan tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan tulisan tangan Hadrat Khalifatul Masih Awal juga. Dan kotaknya pun sangat bersejarah. Lalu akhirnya mereka memberikannya, lalu diberikan pengobatan juga oleh almarhumah yang sakit tadi. Jadi setiap orang menuturkan bahwa beliau sangat berwibawa dan penuh kasih sayang, memiliki akhlak yang mulia, yang sangat berpengaruh dan sangat dekat dengan khilafat, dan menasihati orang lain untuk dekat dengan khilafat dan teguh dalam kebaikan, menasihatkan kepada kebaikan. Orang Gair maupun Ahmadi, beliau nasihati sama. Beliau tidak membeda-bedakan, beliau tidak menutup-nutupi putra beliau juga, beliau pun nasihati sama. Dan beliau sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Beliau sangat ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin 2 salat jenazah gaib. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.